sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita duduk di sini sekaligus mau memperingati sekaligus mengenang sebuah perjalanan yang luar biasa oleh seorang hamba bernama Muhammad untuk sebuah tugas suci dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, menjemput perintah sholat ke Allah. Ibu-ibu sekalian, saya mau berbagi kisah kepada kita semua. Dimulai dari tema yang di depan. Target pertemuan hari ini mau membentuk generasi Quran. Ibu bapak yang berbahagia, membentuk generasi Quran itu dimulai dari kebiasaan baca Quran, kemudian mengamalkan isi Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mari kita mulai dari kelas pertama, namanya kelas membaca Al-Quran. Pertanyaan pertama, sekarang sudah bulan Rajab, wa ba'da Rajab yakni Sa'ban, wa ba'dahu Ramadan. Yang sudah khatam ibu-ibu satu Quran selama 1446 menjelang Ramadan ini siapa? Ibu-ibu, bukan kalian, kalau kalian udah pastilah. Ibu-ibu udah khatam, dan sekelas ibu, sekelas kami ini pun kadang-kadang tak konsisten. Mohon maaf. Kita nih pun para ustadz kadang-kadang menyampaikan saja kita tegasnya luar biasa. Ayo baca Quran. Kita pun jarang baca Quran. Saya belakangan mulai turun volume baca Quran saya, Ustadz Daulay. Mungkin gara-gara jadi anggota dewan juga lah ini. Dulu saya paksa satu hari satu juz paling tidak, karena menghitung halamannya gampang. Dia kan cuma 21 halaman itu. 21 halaman bagi 5 kali waktu sholat, berarti per waktu sholat 4 halaman. Kalau qobliyahnya 2 halaman, ba'diyahnya 2 halaman, selesai berarti. Kalau qobliyah 2 halaman, hitungannya cuma 10 menit. Satu halaman itu kalau kita murotalnya agak lancar, lincir, luncur, nggak nyampe 5 menit kita baca itu. Kita taruhlah 5 menit, 10 menit. Berarti kita butuh waktu 10 menit sebelum sholat, 10 menit setelah sholat untuk menyelesaikan 4 halaman setiap waktu sholat. 4 kali 5, 20. 10 menit, 10 menit, 20 menit. Kali 5 berarti baru 100 menit. 100 menit itu berarti berapa jam? 1 jam setengah lebih saja. Ibu, dikasih Allah kita waktu berapa? 24 jam. Allah cuma minta waktu 1 jam 40 menit. Itu pun banyak kita tak bisa melakukan. Betul? Betul. Macam mana mau melahirkan generasi Quran? Saya mau kasih tips sama ibu. Saya nggak akan kerja apa-apa kalau habis sholat subuh dari masjid. Biasanya saya pulang ke rumah atau saya duduk di masjid, saya baca Quran dulu sampai kira-kira agak-agak terang sedikit baru saya jalan. Saya wiridkan itu sampai dengan hari ini. Tapi syaratnya sederhana, mesti konsisten memang, dan kita mesti memaksa, Bu. Ibu jangan pernah berpikir anak kita akan lahir sebagai generasi Qurani kalau kita sebagai orang tua nggak pernah mempertontonkan kepada anak kita kalau kita baca Quran. Jangan kita suruh anak kita baca Quran, kita nggak baca Quran, itu keliru. Kita para ustaz ini, para pengasuh pondok pesantren, jangan kita suruh anak kita baca Quran kalau kita juga nggak menunjukkan kepada mereka kita ahli Quran. Ahli Quran pertama itu kita ukur dari waktu membaca saja dulu. Ini belum cerita kita mengamalkan, belum cerita kita mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Tadi Qori kita luar biasa. Beliau ini pasti mu'alim di sini ya, khusus tilawah.
Saya aja. Anda tadi nerka-nerka aja, walaupun dapat bocoran dari Pak Selamat. Semua yang keluar dari pondok ini itu harus bisa baca Qurannya kayak beliau. Itu target. Sekurang-kurangnya cara membacanya. Oh, suaranya nggak sama Ustaz. Baik, suaranya nggak sama, tapi tajwidnya, makhrajnya, indahnya itu mesti sama. Sehingga ketika beliau keluar dari pesantren ini, orang akan tahu itu keluaran pesantren Badani Ikhwanul Hasanah karena baca Qurannya bagus. Jadi baca Quran dulu. Anak-anak Ustadz yang hafal Quran katanya di sini ada yang 15 juz ya. Mahia wa aina hiya aw wa aina huwa ta'ali hina suai ta'ali hina ya sayyidi. Kam nafar yani khalas 15 juz'an wahid faqat. Al-bint mawjud? Min banat mawjud? Mafi? Yang banat berapa yang banyak hafalannya? Kam? Ashar? Ashar Italia. Siapa sini? Tangan. Ini khamsa asar. Bu, ini yang hafal 15 juz. Ini yang 10 juz. Yang tengah-tengah juzku ini. Ada lagi yang laki-laki di bawah 15? Mujud kaman? Asaro? Mujud asar? Mujud? Ta'al. Ini orang-orang langka ini, Bu. Kita wirid Yasin, Bu, 30 tahun ikut wirid Yasin. Yasin gak hafal-hafal, ya kan? Betul, Bu. Kami ini bapak wirid Yasin tiap malam Jumat. Udah. Bukan banyak kali ayatnya. Berapa ayat Yasin, Bu? 80? Bisa bolak-balik awak bacanya 83 itu. 30 tahun ikut wirid, gak hafal-hafal. Nah, Mas Nur Muhammad Fatih Al-Haq. Masyaallah. Gak usah dites-tes lah, gak usah. Win sini, Win. Mengasih hadiah orang nih, Win. Kalau dites, awak pula yang malu, awak yang gak hafal, dia hafal ya kan. Sini, Win. Nah, udah balik sana. Betul. Ustaznya anggota dewan ini kan sepele klaim. Udah. Selanjutnya Ustaz mau bagi-bagi lagi. Mana yang juara 1? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanawiyah. Ta'al kullu. Yang juara 1 kemarin semester 1. Mana? Sini. Yang juara 1 aja, yang juara 2 nggak boleh. Sini yang juara 1. Sini yang juara 1, sini. Udah tahu jadi diundang. Yang diundang ustadznya anggota DPD, udah pasti pertama nggak ada honornya. Udah pasti itu. Yang kedua nggak mungkin satu. Cuma banyak juga teman. Ya. Oh iya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya Pak Selamat ya. Yang aliyah atau SMA ada? Mana? Oh antum SMA. Oh iya, Masya Allah. Saya paling senang dengan orang yang juara 1, Pak Selamat. Karena saya sekolah dari mulai kelas 1 SD sampai tamat SMA, saya juara 1. Dan juara umum saya. Gak pernah kalah saya, Ustaz Daulay. Gak pernah. Jadi kalau udah pengumuman bagi raport,
Juara umum. Orang nggak usah ragu-ragu, si Dedi juara umum, si Dedi juara umum. Kenapa saya dulu juara umum? Supaya nggak bayar uang sekolah. Serius. Karena kalau kita juara umum, dulu ada potongan uang sekolah. Dulu belum ada dana bos. Jadi saya mesti berpacu bisa jadi juara umum supaya saya nggak bayar uang sekolah. Mak saya nggak ada uang. Ayah saya kerjaannya serabutan. Jadi saya mesti jadi juara. Kalau saya juara, nggak bayar uang sekolah. Makanya kalau udah ada yang juara 1 senang saya. Nah, saya kasih uang jajan Ben juara satu ini. Nah. Nah, juara 1. Rajin belajar ya. Ya. Dah, balik. Ustaznya yang juara 1 juga. Iya. Berat jadi juara 1 itu, Pak Selamat. Berat. Satu kali saya pernah tergelincir nggak juara 1. Kelas 2 aliyah mau naik kelas 3. Begitupun tetap saya juara. Gara-garanya karena saya sudah mulai kenal dengan perempuan waktu itu. Ya tapi itu cerita masa lalu lah. Ya. Nah, jadi konsep pertama yang mesti kita lakukan untuk melahirkan dan membangun generasi Qurani adalah membiasakan baca Quran. Membiasakan baca Quran dulu. Kapan kita bisa baca Quran? Kapan saja, di mana saja. Kecuali tempat-tempat, janganlah pula yang pas lagi di belakang baca Quran. Dimanapun, mau di kamar boleh, di masjid boleh, di kendaraan boleh, di bus umum boleh, dimanapun silahkan baca Quran. Nggak bawa Quran Ustaz, sekarang di handphone ini semua ada aplikasi Quran. Aduh Ustaz nggak nampak, nggak ada kacamata. Kalau itu alasannya, baca yang sudah hafal. Ustaz, aku yang hafal cuma Qul Huwallahu Ahad saja. Baca Qul Huwallahu Ahad itu. Dulu ada cerita disampaikan oleh guru saya. Mereka berdakwah ke daerah Karo sini, di atas sana. Diajarkan satu ayat kepada orang yang mendengarkan itu. Udah. Bacaan sholat yang pertama dihafal namanya Fatihah. Yang kedua Qul Huwallahu Ahad karena dianggap surah yang paling mudah. Meninggallah yang mengajarkan ini. Si yang diajarkan kemudian gak pernah lagi ketemu guru yang mengajarkan bacaan lain. Maka sampai akhir hayatnya dia cuma sholat pakai Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Boleh, boleh dong. Orang Fatihah saja boleh kok. Gak pakai ayat juga boleh. Karena yang wajib cuma sholat itu Fatihah saja. Kita biasakan baca Quran. Setuju Bu? Kita biasakan baca Quran. Anak-anak kita suruh baca Quran, tapi mulai dari kita dulu. Jangan kita suruh anak kita baca Quran, kita nggak pernah baca Quran. Pasti diprotes sama anak-anak kita. Karena kita ini teladan. Kenapa dakwah Nabi berhasil? Karena Nabi teladan. Nabi tidak pernah menyuruh orang sedekah kecuali dia lebih awal bersedekah. Nabi tidak mengajak orang pergi berjihad kecuali dia yang paling depan mengurus perang sebagai panglima perang. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada orang untuk berbuat baik kecuali dia berbuat baik lebih dahulu. Nabi teladan. Jadi kita ini kalau menasehati orang, nasihati dulu diri kita sendiri. Kita selesaikan dulu urusan internal kita, baru kita kasih nasihat kepada orang lain. Setuju Bu? Bapak misalkan payah kali sholat subuh, betul ya Bu? Sholat subuh itu sholat paling berat. Kalau belum biasa, kalau sudah biasa itu sholat paling ringan. Justru sholat paling berat bagi kami ini Pak, sholat maghrib Pak. Saya jujur saja, sholat paling berat sama saya sholat maghrib. Karena saya siap rapat jam 5 sore. Nah, jarak perjalanan dari Senayan, kantor saya di Jakarta, ke rumah saya di Tangerang, itu kira-kira 1,5 jam. Kalau sore, itu perjalanan paling was-was. Karena boleh jadi, kalau terjadi sesuatu di perjalanan, macet, saya nggak bisa dapat sholat maghrib berjamaah. Karena nggak mungkin saya berhenti di pinggir jalan, kemudian saya gelar sejadah di situ, di belakang orang pasti macet.
ribuan kendaraan. Saya mesti cari rest area di mana ada masjid di situ. Bagi kami, Pak, dan bagi saya pribadi yang paling berat itu kalau lagi di Jakarta justru sholat maghrib bagi saya. Tapi sholat subuh itu memang secara umum orang tahu itu sholat paling berat. Ingatkan kepada Bapak, Bu. Kalau mau terjaga sholat subuhnya dengan rapi, tidurnya jangan lewat jam 12 malam. Anak-anak kita juga kalau rapi sholat subuhnya, jangan biarkan begadang malam. Kalau kita biarkan handphone di tangan, ini kan anak-anak kita kalau di pondok, oke lah aman ini. Di pondok kalian pegang handphone gak? Lah jus ya? Gak boleh kan? Ada juga yang curi-curi. Betul lah. Zaman kita dulu Ustaz waktu di pondok, eranya era Walkman Ustaz. Iya kan? Walkman pakai kaset yang dipicit itu, pakai itu kalau udah ada yang kayak gitu berarti orang kaya itu. Jadi ada kawan saya kalau datang emaknya bawakan itu, pakai Walkman itu. Itu kena sita pasti di pesantren, nggak boleh nggak? Sekarang handphone, alhamdulillah. Kalau antum semuanya masih pakai handphone di sini, saya nggak tahu aturan di pondok. Terserah saja. Kadang-kadang ada juga yang memang diharuskan karena satu dan kebutuhan lainnya terkait pembelajaran. Tapi jangan biarkan anak kita begadang malam pegang handphone sampai lewat jam 12. Pasti sholat subuhnya kelewatan. Nggak mungkin lahir generasi Qur'ani kalau kita nggak jadi teladan bagi anak-anak kita. Berat memang menjadi orang tua ini. Kalau enak jadi orang tua, Bu, mungkin balasannya nggak lagi langsung masuk surga. Karena beratlah maka langsung dikasih Allah balasan masuk surga. Anak saya 3 perempuan, Bu. 3 perempuan. Kalau ada yang mau bebasan sama aku boleh. Tapi syaratnya satu. Maghrib datang ke rumah biar ku tes dulu jadi imam sholat dia. Kalau nggak lulus dia Ustaz, kehe. Nah, nggak ada, nggak bisa. Kemarin saya dikejutkan sama kawan saya. Ada kawan saya komisaris di salah satu BUMN. Dia bilang, ketua, anak saya baru saja lulus di Akmil. Saya kasih pesan sama dia, anak saya laki-laki kan. Kau kalau cari calon istri, pertama, kau cari anak jenderal kan. Kenapa? Supaya pangkat kau lancar. Yang kedua, kau cari pengusaha. Supaya kalau apapun yang kau butuhkan, mertua kau punya duit banyak. Yang ketiga, kau cari mertua kau anggota dewan. Tersingkir juga aku. Apakah aku maksudnya? Aku pikir begitu. Kenapa anggota dewan? Karena dia yang mengatur nanti itu semua di mana mau ditempatkan. Saya bilang sama begini, kenapa nggak ada syarat? Harus bisa baca Quran, harus sholatnya terjaga, harus bisa minimal menjaga sholat fardunya. Tapi itu mindset orang. Itu pikiran orang sekarang, Pak. Dan banyak orang berpikir begitu. Ibu kalau cari menantu, sarannya nggak usah yang payah-payah, cari yang gampang-gampang saja. Saya dulu, Bu, kalau boleh pakai kriteria, mungkin nggak lulus saya jadi calon suami untuk istri saya yang sekarang, Ustaz. Saya waktu nikah tahun 2006, saya belum sarjana. 2006 saya belum sarjana. Saya kuliah 97, 2006 saya belum sarjana. Udah berapa tahun itu, Bu? 9. Bodoh saya, enggak. Pintar saya, orang saya juara 1 kok dari mulai kelas 1 sampai SMA tamat. Berapa IPK saya kuliah? 3,9, 3,8 IPK saya kuliah. Pernah saya ngulang mata kuliah? Enggak pernah saya ngulang mata kuliah. Kenapa saya lama tamat kuliah? Persoalannya cuma satu, enggak ada uang bayar uang kuliah. Akhirnya saya kuliah 1 tahun, cuti setahun. Kuliah setahun, cuti setahun. Dulu Ustaz, macam-macam kita ini kan yang punya kemampuan bisa azan di masjid, bisa khutbah Jumat. Mohon maaf, Bu, saya berharap betul dari situ. Kalau bisa Jumat ini janganlah datang si muazzinnya. Kenapa? Ya lumayan 15.000 waktu itu kalau sekali azan. Kalau dapat 15.000 berarti besok bisa aman kuliah Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Berdoa-doa juga, Wak. Mudah-mudahan jangan datang khotibnya. Kalau khotibnya datang kan jom. Kalau khotibnya nggak datang, paling nggak limpul. Waktu itu masih limpul lah Ustaz. Kalau sekarang kan 3,5 kita kalau khotib. Itu kalau di Medan. Kalau di sini mungkin masih cepet limpul juga.
saya supaya bisa dapat penghasilan tambahan dari situ, agar bisa kuliah. Itulah kenapa kemudian harus 9 tahun saya menyelesaikan kuliah saya. Tapi bagi saya udah nggak ada persoalan. Kalaupun kawan saya sudah tamat semuanya, silahkan tamat duluan. Tapi waktu itu saya berpikir begini, kalau orang diberikan kesempatan dan rezeki oleh Allah untuk menyelesaikan sekolahnya, saya pun berarti pasti akan diberikan Allah kesempatan untuk tamat sekolah saya. Tidak mungkin Allah nggak ngasih keadilan sama saya. Karena saya waktu itu hanya berazam saja. Ya Allah, pokoknya aku mau tamat. Soal cara aku tahu kau pasti akan kasih cara yang terbaik. Anak-anakku sekalian juga, kalian juga jangan khawatir dengan hidup ini. Jangan pernah ragu, oh aku ini anak pesantren, gak akan mungkin bisa dapat jabatan A, jabatan B, gak mungkin jadi pengusaha, gak mungkin jadi insinyur, gak mungkin jadi orang hebat, gak ada. Justru orang-orang yang sekolah di pesantren, kesempatan dan peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena dia punya dua modal yang gak dimiliki oleh orang lain. Kalau di Laga kita nih sama anak sekolah umum, mana ada? Mereka gak pernah belajar nahwu sorof, ya kan? Gak pernah belajar lughah Arabiyah, gak pernah belajar akidah akhlak, gak pernah belajar Quran hadis, betul? Mereka belajar IPA, kita belajar IPA. Dia belajar ekonomi, kita belajar ekonomi. Dia belajar PPKN, kita belajar PPKN. Tapi kita belajar akidah akhlak, dia gak pernah belajar akidah akhlak. Kita menang selangkah, anak pesantren, betul? Yang kedua, anak pesantren ini di masyarakat selesai, Bu. Jangan ibu ragu, kalau ada orang meninggal, kumpul semua ini, semuanya dokter-dokter, gak ada yang anak yang gak sekolahan. Belum tentu bisa menyelesaikan fardu kifayah orang meninggal. Begitu anak Madani Ikhwanul Hasanah datang, pecinya pun mereng begini, pakaiannya pun jangan-jangan belum rapi, serahkan urusan itu sama dia. A sampai Z diselesaikan ya urusan orang meninggal. Ibu bayangkan kalau ada orang meninggal gak diurus, tolak-tolakan semua. Dan itu sekarang banyak terjadi di Jakarta. Di Jakarta itu, Ustaz, kalau ada yang meninggal, terpaksa disewa orang. Disewa yang wirid. Yang wirid pun disewa. Supaya datang orang ke rumahnya, membaca ayat Quran. Dan pulang dikasih honor. Ustadznya dipanggil, kalau di sini. Nah, kalau di sini selesai. Namanya tahtim, tahlil, doa. Aku sendiri pun masih lewat begitu kalau itu. Sekali pukul tiga-tiganya bisa. Apalagi anak pesantren ini diserahkan sama orang, diberes semua itu. Jadi kita ini punya dua modal yang sudah paripurna kita dapat dari aspek pendidikan yang kita peroleh. Kalau mau jadi pejabat, semua anak pesantren sama haknya dengan anak yang tidak pesantren. Jangan khawatir kalian. Ini contohnya. Aku ini pejabat tinggi negara, jangan pikir kalian. Di sini yang pangkat paling tinggi aku, biar tahu kan. Ini kalah semua. Ini kuah masih kecamatan bawah sini. Kakak kemenang Deli Serdang masih kabupaten. Ustadz Ahmad masih kabupaten. Pak Dan Ramil masih gabungan beberapa kecamatan aja. Apalagi cuma Ustadz Epri. Cuma pimpinan. Ana min ma'ad. Saya ini dari pesantren. Karenanya kita jangan pernah merasa diri kita lebih rendah dari orang lain dan tidak punya kesempatan dibandingkan dengan orang lain. Kesempatan kita sama dan kita jauh lebih baik daripada orang lain. Itu yang mesti kalian tanamkan. Saya bukan mau nyombongkan dari saya jabatan paling tinggi, nah. Anak-anakku sekalian, saya mau bilang sama kalian, kita ini anak pesantren. Kita ini orang hebat. Kita sudah ditempa dengan berbagai macam cobaan hidup. Ada namanya gatal-gatal. Betul? Siapa yang kena cobaan gatal-gatal? Angkat tangan. Bu, itu gatal-gatal itu cobaan paling berat di pesantren. Itulah alasan paling mujarab anak permisi pulang dari pondok, alasannya berobat karena gatal-gatal. Saya mengalami itu. Jadi kalau dari mulai pinggang ke bawah ini urusan dalam negeri nih Ustaz. Zaman di pesantren. Kita ditempa dengan makanan yang dari waktu ke waktu dan tiap hari itu saja menunya.
Kita nggak dikasih kebebasan sebagaimana orang lain dapat kebebasan di luar sana. Dulu kami di pesantren cuma bisa nonton televisi malam minggu saja. Itu pun televisinya dimasukkan di dalam kelas, kita nonton rame-rame. Itu pun waktunya dari mulai habis isya saja sampai jam 10 malam. Bisa dibayangin, cuma 2 jam. Yang ditonton cuma dunia dalam berita. Zaman dulu ada dunia dalam berita kan? Sekali-sekalilah kalau pas lagi Piala Dunia mainnya jam 9, bisalah kita nonton Belanda lawan Denmark misalkan. Selebihnya nggak ada kesempatan kita. Waktu kita hanya tersedia untuk belajar, olahraga, menghafal dan sebagainya. Nggak ada waktu yang lain. Itu tempaan yang oleh pesantren disiapkan untuk kita agar kita mampu menghadapi kenyataan dan melewati kehidupan kita ini. Jadi anak-anakku sekalian, banggalah kita sebagai anak pesantren. Kalau mau jadi pejabat, bisa jadi pejabat anak pesantren. Anak ini kan cuma ada 4 kami. Yang jadi anggota DPD RI dari Sumatera Utara ini cuma 4 orang aja. Saya, Ustadz Muhammad Nuh, Ibu Putri Sitepu, sama Pak Pendeta satu lagi, Penrat Siagian. Hanya berempat saja kan. Sumatera Utara ini penduduknya 15 juta, Bu. Yang mewakilinya 4 orang aja. Berarti kan hebat itu. 2 kami anak pesantren. Saya dengan Ustadz Nuh itu anak pesantren. Beliau juga anak pesantren, pesantren Pinang Lombak. Walaupun tamannya kemudian di Madura. Jadi kalau cerita anak pesantren, jangan khawatir. Jangan pernah kalian merasa diri kalian lebih rendah daripada orang lain. Nah, itu baru yang pertama, baru baca Quran. Belum kita mengamalkan Quran. Ibu bapak sekalian, di banyak tempat nasihat yang paling sering saya sampaikan itu soal sholat sebenarnya. Kenapa lah Nabi disuruh jemput sholat Isra Mi'raj? Karena ternyata ini ibadah yang nggak perlu biaya, tapi paling sering kita ninggalkan. Kalau bayar zakat setahun sekali, Bu, itu pun kalau dapat duit. Dan harta yang kita simpan itu sampai nasabnya. Hitungannya terhitung, sampai dia hitungannya, waktunya juga sampai. Kalau nggak usah bayar. Timbangannya kira-kira sekitar, ya kalau ibu nyimpan 100 gram emas, kenalah wajib zakat. Tapi kalau cincin kawin yang setengah gram itunya, Bu, masa boleh ibu zakatkan? Cincin kawin setengah gram. Ada. Nanti kalau ibu dapat menantu yang laki-laki, kalau setengah gram gak usah mau. Jangan mau. Suruh dia kasih banyak sedikit. Apa pula tanggung jawabnya nggak ada sebagai laki-laki? Setengah gram pula. Jangan mau. Kalau sampai waktunya, zakat dibayar. Tapi zakat itu tidak tiap hari kita bayar. Puasa juga nggak tiap hari kita puasa. Baru besok ini Ramadan biarkan puasa lagi. Selama 30 hari saja dari setahun. Nggak kurang, nggak lebih. Ibu mau pergi haji, nggak wajib haji kalau nggak sanggup. Sanggup itu nggak punya, kalau nggak punya uang Ustaz, nggak perlu haji karena nggak punya uang. Sakit-sakitan Ustaz juga nggak sampai istitoahnya karena memang nggak wajib orang sakit-sakitan pergi haji. Haji itu hanya bagi orang yang mampu fisiknya, mampu uangnya, mampu perjalanannya. Kalau enggak. Tapi sholat nggak ada. Kau sakit, sholat. Di perjalanan, sholat. Nggak ada air, sholat. Nggak bisa bergerak, sholat. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, disolatkan. Tetap sholat. Kenapa? Karena ini memang sesuatu yang sangat penting, sehingga Nabi kemudian dibawa Allah dalam perjalanan Mi'raj menjemput sholat. Karena ini penting. Kalau nggak mungkin Nabi langsung dipanggil oleh Allah untuk menjemput ibadah sholat. Karena ini penting. Karenanya pelihara sholat. Generasi Qurani itu orang yang mengamalkan Quran. Dan salah satu perintah Quran itu adalah mendirikan sholat. Berat sholat ini, Bu, pasti berat. Konsistensi, waduh, apalagi mau sholat di awal waktu.
Kita ini kadang-kadang Ustaz, kalau pas lagi acara misalkan, diundanglah Pak Kua, diundang Pak Pengawas oleh Kakan Kemenak Deli Serdang. Acaranya bimbingan teknis. Berkumandanglah azan 12.37. Pak Kakan Kemenak masih pidato berapi-api. Pertanyaan saya, berani Pak Kua bikin? Soalnya Pak Kakan itu masih bercakap. Ternyata lebih hebat Kakan ketimbang Allah. Gak sanggup kita tinggalkan. Sering kita hadapi itu, sering kali Bang Daulay. Saya rapat, kebetulan saya ketua, saya pimpin rapat, di muka saya menteri. Posisi 12.05, kalau di Jakarta lebih cepat maghribnya. Pak Menteri masih menjawab pertanyaan dari anggota dewan yang bertanya semua. Nuna aja. Pertanyaannya, saya tinggalkan rapat, saya suruh berhenti menterinya. Kadang-kadang nggak sanggup juga kita. Mana lebih hebat, menteri atau Allah? Oh, tapi takut kita tinggalkan menteri. Makanya saya siasat sih kalau saya jadi pimpinan rapat. Saya bilang jam 12 kita selesai rapat. Mau ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, jam 12 saya tutup, saya bilang. Kenapa? Karena saya tahu ini kalau lewat jam 12 bisa gawat sholat. Udah nggak dapat jamaah, awak terlambat lagi sholatnya. Itu karena punya kekuasaan. Kalau di pesantren sudah teratur jadwalnya, udah enak. Kita yang di luar ini, Bu, Pak. Kadang-kadang pesta lagi misalkan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian, karena azan sedang berkumandang, maka keyboard kita berhentikan sebentar sampai dengan azan selesai. Ya Allah, sampai azan selesai. Begitu selesai azan, lanjut lagi keyboardnya. Padahal harusnya kita berhenti untuk ibadah sholat dan baru kemudian kita lanjut lagi. Berat memang. Kalau nggak akan mungkin Rasul. Ibu tahu perjalanan Rasul menjemput sholat itu bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan luar biasa. Ada beberapa kisah yang diceritakan dalam banyak riwayat misalkan. Contoh, ibu mau masuk surga, Bu? Ibu mau masuk surga? Semua kita mau masuk surga? Apa syarat masuk surga? 2. Amanu wa amilus sholihat. 2 syarat masuk surga. Pertama beriman, kedua buat amal soleh. Kerjakan kebaikan. Saya yakin yang hadir semua ini pasti orang beriman, gak ada orang kafir. Betul? Ada yang kafir di sini? Semua kita beriman, oke? Setuju? Saya anggaplah kita semua ini orang beriman. Udah percaya sama Allah, percaya sama Rasul, percaya sama Quran, percaya sama kita, percaya sama hari kiamat, percaya qadar dan qadar Allah. Kita semua ini orang beriman. Sah insya Allah. Amin. Pertanyaan keduanya, apakah kita semua orang-orang yang mengerjakan amal soleh? Nah, di sini muncul masalah. Syarat masuk surga 2. Coba baca tuh ayat Quran. Kalau ada amanu wa amilus sholihat, di ujungnya pasti jannatin tajri min tahtihal anhar. Kira-kira begitu. Kalau mau masuk surga syaratnya 2. 1 beriman, 2 kerjakan amal soleh. Sahabat Nabi ibu kenal namanya Bilal bin Rabah, tahu? Orangnya keling, hitam, legam. Tahu arang? Kira-kira mirip kayak arang. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi dengar suara terompah di surga. Tak, 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 tak. Nabi tanya sama Jibril, Jib, orang ini kan besti. Nabi sama Jibril itu besti. Suara apa itu? Oh, itu mah, itu suara terompahnya Bilal. Ah, Bilal mana? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kok bisa terompahnya di sini? Ya, itu terompahnya udah masuk surga duluan. Pulang dari Mi'raj, Nabi panggil Bilal. Bilal sini, Bilal. Ngomong-ngomong, Bilal, apa yang kau sembunyikan dari aku? Hebat betul kau. Kau masih hidup di sini, terompah kau udah masuk surga. Dia masih hidup, terompahnya masuk surga. Terompah tahu kan, Bu? Terompah itu yang sendal kayu itu ya. Ya kita anggap selop lah. Selop lah kalau gitu, swallow. Kalau yang agak mahal sedikit yang Crocs. Kalau yang Crocs bawa ke masjid, simpan di dalam, jangan di luar, hilang cepat.
Apa ya Rasulullah? Kau ceritakan sama aku. Apa amal soleh kau? Kok bisa terompah kau masuk surga? Apa ya Rasulullah? Kau pasti punya amal spesial itu. Ya Rasulullah, saya mohon maaf ini. Saya biasa kalau habis ngambil wudhu, saya sholat sunat 2 rakaat ya Rasulullah. Saya pokoknya sholat aja. Habis ngambil wudhu, saya sholat. Oh iya, salah ya Rasulullah. Teruskan dia bilang, itulah sunnah yang Nabi nggak mengerjakan, tapi sahabat mengerjakan dan Nabi menyuruh. Itu akhirnya jadi sunnah. Namanya sholat sunat wudhu. Kita ini jarang bikin itu, ya kan Bu? Apalagi kita yang sering masbuk sholat di masjid. Anak sempat lagi kita sholat wudhu. Bilal bin Rabah punya amal soleh namanya sholat sunat wudhu. Gara-gara amal soleh itu, jangankan dirinya, sendalnya pun masuk surga. Kenapa analoginya sendal? Sendal itulah yang digunakannya untuk berwudhu, dan kemudian selesai wudhu dia sholat sunat 2 rakaat. Bilal masuk surga. Salah satu di antara penyebabnya karena amal solehnya melaksanakan sholat sunat wudhu. Satu waktu Imam Ahmad bin Hambal, tahu ya? Imam Hambali lah yang paling kita kenal. Keluar dari kampungnya, pergi berjalan. Dia tidak tahu kenapa kemudian sampai ke tempat itu. Disebutlah masjid. Dia masuk ke masjid itu, kemudian dia sholat, karena dia capek, dia berbaring di masjid. Oleh ketua BKM diusir. Zaman itu mungkin bukan ketua BKM, tapi orang yang ngurusin masjid. Tuan, ini bukan tempat tidur. Kalau tuan mau tidur, silahkan di luar, kata yang ngurusin masjid. Imam Ahmad bin Hambal pun tak tahu orang nih kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tahu barangkali jangankan di situ, di rumahnya dibawa kawan untuk tidur. Keluarlah Imam Ahmad bin Hambal pindah ke teras. Sampai di teras dibilang lagi, tuan, jangan di teras ini, silahkan tuan cari tempat tidur yang lain. Imam Ahmad bin Hambal pun pergi lah dia. Memang para ulama, para alim itu begitu. Diusir dia pergi aja. Tak apalah dia mau menjelaskan dirinya. Aku ini Imam Ahmad bin Hambal biar tahu kau gitu. Enggak. Kalau awal kan enggak. Misalkanlah datanglah bupati ke satu pesta, tempat parkirnya nggak ada, pasti dipanggilnya tukang parkir. Nggak tahu Pak Bupati, kau carikan parkirku di sini. Itu bupati. Kalau Kua nggak, kalau Pak Kua nggak bala. Dia carinya sendiri parkirnya itu. Tapi tadi disiapkan ya. Ya, kan ada title tadi Pak Kua, Mak. Aku tak ada. Makanya aku turun dari muka tadi berjalan kaki, karena aku tengok nggak ada tempat parkir kan. Berarti aku tak disiapkan. Aku tengok Pak Kua udah masuk ke dalam duluan, berarti dia ada tempat parkir khususnya di sini. Gimana tadi? Hah? Oh, diusir. Imam Ahmad bin Hambal pun pergi lah dia. Jalan sampai tukang roti dia. Ada tukang roti. Kalau diarahkan tukang roti. Kalau di sini kira-kira apalah, agem lah, agem. Atau kedai kopi lah. Warkop. Sanger. Kata tuan tuh, boleh saya duduk di sini? Boleh, silakan. Kata tukang roti, duduklah Imam Ahmad bin Hambal di sini. Sepanjang dia duduk, yang dia dengar dari orang yang bikin roti ini, astagfirullahaladzim, 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 balik roti, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, tidak pernah putus istighfar. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal bilang begini, tuan, ku tengok tak berhenti bibir kau beristighfar. Kenapa? Semua yang ku minta sudah dikasih Allah. Semua yang ku minta sudah dikasih Allah. Terus kenapa kau istighfar terus? Satu lagi yang belum. Apa itu? Aku minta sama Allah, ya Allah,
Jumpakanlah aku sama Imam Ahmad bin Hambal. Aku kepengen jumpa sama dia. Imam Ahmad bin Hambal terperanjat. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Maha suci Allah. Tuhan, asbab istighfarmu itulah yang membuat aku keluar dari rumah, masuk ke masjid diusir, di teras kena usir, kemudian sampai aku di sini. Akulah Ahmad bin Hambal. Lihat tuh, gara-gara istighfar doanya dikabulkan. Istighfar itu amal soleh atau bukan? Ini tukang roti istighfar aja, doanya ketemu sama orangnya dikabulkan. Apatah lagi masuk surga, udah pasti nih. Yakin kita bahwa sedangkan doanya untuk ketemu makhluk saja yang logika kita menyebutnya tidak mungkin Allah kabulkan, konontoh lagi yang lain. Jadi ibu kalau ada hajat banyak-banyak istighfar. Ibu kalau jualan hari ini kurang laku banyak-banyak istighfar. Anak kalau bandal-bandal sedikit banyak-banyak istighfar. Kalau marahi anak jangan maki-maki. Bu, kalau marahi anak jangan dimaki-maki. Memang bodak kau, insya Allah jadi bodak. Memang kurang ajar kau, gak ada otak kau bikin malu mama. Betul-betul gak ada otak itu pasti. Bu, kalau mau menghujat, memaki, pakai makiannya emaknya Imam As-Sudais. Ibu tahu Imam Sudais? Imam besar Masjidil Haram. Satu kali Sudais ini si anak kecil nyuri roti tetangga sebelah rumahnya. Udah, si tetangga yang rotinya dicuri ngadu sama Mak Sudais. Mak Sudais, anak kau ini mencuri rotiku. Tadi ketangkap sama aku. Patut selama hari ini rotiku hilang-hilang aja. Berarti dia yang mencurinya. Kata Mak Sudais, ya udah, ini urusanku dengan anakku. Biar ku selesaikan urusan ini. Bapak tenang, biar ku bereskan. Sudais ini kau nak. Kenapa lah kau curi nak? Malulah mama sayang, ya Allah. Mama doakan kau jadi imam besar Masjidil Haram. Anaknya mencuri, emaknya mendoakan dia jadi imam besar Masjidil. Betul-betul jadi imam besar Masjidil Haram. Bu, mulut ibu itu keramat. Jangan sering-sering dipakai untuk menghujat, memaki. Karena jangan-jangan pas lagi ibu ucapkan tuh lewat amin tuh. Amin. Katanya selesai. Ibu lagi parah-parahnya, lagi emosi-emosinya. Anak belum pulang maghrib. Bapak juga asik mentrum aja di warkop. Udah 3 kali panggil. Gak pulang-pulang juga. Emosi naik. Hujan mau turun. Anak bertingkah, maki-maki. Itulah memang anak pemuda. Kau macam bapak kau lah memang tingkah kau. Tiba-tiba, dulu kan kita kalau maghrib kan dilarang mama kita, maghrib hati-hati, jangan main-main di luar, jangan salah-salah cakap, nanti tersebut. Zaman dulu tersebut namanya. Gara-gara itu, hati-hati. Kenapa? Karena doa itu jangan-jangan keluar ketika lisan kita berujar sesuatu yang tidak baik. Hanya kalau marah pun ibu sama anak-anak ini, misalkan pesantren begaduh kerjanya. Pesantren ini pasti sering begaduh nih, karena ada geng-gengnya. Ngadu dia sama ibu, udah. Jangan pernah dengar kali. Bilang sama dia, kau di pesantren belajar. Mau kau yang benar, mau kau yang salah, nggak ada urusan sama mama. Jangan anak kita dimaki-maki. Nanti jadi betul-betul kejadian seperti apa yang kita maki kepada dia. Ini ajaran amal soleh. Ada lagi orang masuk surga hanya gara-gara mendoakan saudaranya. Cerita ini saya dapat dari ada buku yang pernah saya baca. Ada seorang pemuda di Maroko bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian dalam mimpinya kata Rasulullah kepada dia, "Fulan, kau berangkat ke Mekah, kau jumpai si Fulan bin Fulan. Kemudian kau minta doa sama dia. Dia itu ahli surga.
Mimpi malam pertama dia nggak percaya. Ah ini nggak ada ini. Setan ini mimpi nih. Ngaku aku nabi pula dia malam-malam jumpain aku. Nggak ada ini. Malam kedua datang lagi. Ana Rasulullah. Fulan kau datang ke Mekah, kau jumpai si A, kau minta doa sama dia. Dia itu ahli surga. Apa pula? 2 malam kok sama mimpinya. Apa betul itu Rasulullah? Udah mulai ragu dia. Hari ketiga mimpi lagi, Rasul datang lagi. Ya Fulan bin Fulan ana Rasulullah. Kau pergi ke Mekah, kau jumpai si Fulan bin Fulan, kau minta doa sama dia. Karena udah 3 kali, Bu. Yakinlah dia, Rasulullah lagi. Dalam mimpi itu semua bisa diserupai oleh setan dan iblis kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketemu dalam mimpi dengan Rasulullah itu pasti Rasulullah. Karena cuma Rasulullah yang nggak pernah bisa dimiripin orang lain. Kalau macam aku, Bu, masih banyak yang mirip macam aku. Tengku Wisnu misalkan mirip-mirip macam aku. Roma Irama contoh-contohnya aku, ya kan? Iya. Ada ibu tengok tampangnya kan mirip kan? Tapi jangan ibu suruh aku nyanyi, tak tolakku. Masih bisa dimirip-miripkan, tapi dengan Rasulullah tidak ada yang bisa memiripkan dengan Rasulullah. Termasuk jin, setan, iblis, tidak ada yang bisa. Yakinlah kawan ini pikir aja, dia jumpai ini orang, dia cari orang seperti mana yang dipetunjukkan oleh Rasul dalam mimpinya, dia ketemu dengan orang. Ya Fulan bin Fulan, saya bermimpi ketemu Rasulullah. Saya disuruh datang ketemu dengan engkau di sini. Kasih tahu dulu, amal soleh apa yang membuat kau sehingga kemudian Rasulullah menyebut kau sebagai ahli surga. Bu, kalau Rasul udah bilang dia ahli surga, yakinlah kita pasti ahli surga, lihat. Tapi kalau aku yang menyebut, mana pula percaya? Sedangkan aku belum jelas. Saya ini belum jelas, Bu, sama dengan ibu. Masuk surga yang level mana belum tentu. Mencium aromanya pun belum pasti. Jangan-jangan belum lagi masuk sampai ke surga kita, udah dipenamkan kita ke neraka. Kata dia, apa amal solehku ya? Oh gini katanya. Di sebelah rumahku ini ada anak yatim. Bapaknya dulu meninggal. Ada anak yatim, bapaknya meninggal. Bukan dikawininya istri bapaknya meninggal, tuh enggak. Bapaknya meninggal. Aku tahu ini 2 orang anak yatim ini dan istrinya sangat tergantung kepada ayahnya. Karena cuma ayahnya yang bekerja. Ayahnya yang menanggung-jawabi anak istrinya. Aku tahu bahwa kehidupan ekonomi mereka pasti akan guncang kalau sepeninggal ayahnya. Mulai saat itu, sebahagian dari penghasilan dan pendapatanku, ku berikan kepada anak yatim di sebelah rumah. Sebahagian, Bu. Pak Kua berapa gaji sebulan? Nanya aja. Gak usah pakai tunjangan lah, TPP. Gaji aja lah misalkan. PNS lah sekarang atau P3K. Gajinya paling rendah kita sebutlah 2,5 juta misalkan. Misalkan. Ada nggak yang sanggup di antara kita? Kalau punya gaji 2,5 juta, 1,250 juta kita berikan kepada anak yatim sebelah rumah kita. Ada. Sedangkan lewat kota infak di muka awak cari yang paling kecil. Ada cepek, limpol, 20, 10, 5.000, 1.000. Yang mana yang dikeluarkan? 1.000. Makanya nggak siap-siap pesantren ini. 1.000 terus. Ini orang setengah. Dari mulai kapan nih? Aku udah lupa. Anak itu udah besar-besar pokoknya. Dia lupa bahwa setengah dari penghasilannya, dari mulai orang tua si anak itu meninggal sampai dengan waktu yang sekarang dia hidup itu, setengah dari penghasilannya dia berikan kepada anak yatim di sebelah rumah. Ternyata betul kata Nabi, aku sama anak yatim itu bestie. Kata Nabi, aku sama anak yatim bestie. Fil jannah, sampai ke surga. Jadi kalau ada anak yatim di sebelah rumah kita, ada keluarga kita yang yatim, yang miskin, yang duafa, kasih, Bu. Kalau masih ada keluarga-keluarga dekat kita, itu dulu kan. Kita ini pasti punya adik, punya kakak, bantu adik kakak kita kalau dia susah. Jangan kaya-kaya sendiri, jangan kenyang-kenyang sendiri. Ini pergi makan ke Medan, ke Podomoro, masuk di apa namanya tempat makan paling paten di sini?
Ayam penyet. Maka Nena diposting di grup keluarga yang kita tahu ada adik kita yang jangankan menginjakkan kaki ke Podomoro, kebutuhan makan hariannya pun dia cenap-cenap. Hati-hati. Niat hati mau berbagi kebahagiaan ternyata menyakiti saudara sendiri. Makanya bersedekah yang terbaik itu bersedekah dengan keluarga terdekat. Kalau ada uang kita banyak, tengok adik kita, tengok kakak kita, tengok abang kita, jangan-jangan dia susah. Ada yang model orang susah, Bu, gak pernah mau menceritakan susahnya kepada orang lain. Ditahankannya susah itu. Gak makan dia seharian, dia bilang juga dia kenyang. Gak pernah dia mau membebani orang lain. Disitulah dibutuhkan kepekaan kita. Kenapa disuruh sedekah? Orang mati, Bu, orang mati kalau boleh diizinkan balik lagi ke dunia ini, cuma satu permintaannya sama Allah. Ya Allah, balikkan aku ke dunia supaya aku bisa sedekah. Bukan supaya aku bisa jadi tentara lagi, enggak. Bukan supaya aku bisa jadi direktur pesantren, enggak. Supaya aku bisa sedekah. Karena kalau ada, Bu, adik, kakak, abang, kita yang susah, kasih sama dia sedekahnya duluan. Jangan ke orang lain. Setelah selesai dari sini baru geser ke orang lain. Ini sedekah yang paling utama, itu sedekah dengan keluarga. Kenapa? Karena itu darah daging kita. Itu keluarga kita. Susah, senang dia saudara kita. Mungkin kita gak cakapan dengan dia bertahun-tahun. Bukan karena gara-gara ada cakap kita yang gak enak didengarnya, bukan. Tapi karena dia merasa bahwa kakakku sekarang udah kaya, aku malu kalau jumpa sama dia. Tak tercakapkannya meminta kepada saudara kandungnya. Padahal dengan orang lain dia rela berutang. Syukur-syukur yang diutanginya, Ustaz selamat. Kalau pinjol, gak ada yang selamat kalau kena pinjol. Pasti demam. Jangan lihat saudara kita dan kita biarkan di dalam kondisi berkekurangan. Bantu dan tolong dia. Itu baru mengamalkan Quran. Karena perintah Quran itu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji. Dari mana contohnya? Para pendahulu-pendahulu kita. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sedekah gak kurang-kurang. Utsman bin Affan sekali sedekah semua harta. Bukan tanggung-tanggung. Sekali sedekah semua harta. Bukan separuh-separuh. Setuju, Bu? Perhatikan keluarga dekat kita. Itu namanya baru kita menyiapkan generasi Quran karena kita mengamalkan Quran. Yang terakhir mengajarkan Quran. Itu tugas-tugas kita lah, Ustaz. Kita yang di pesantren ini, karena tentu kalau mengajarkan itu butuh ilmu. Kita yang sebagai orang tua di rumah, saya lah, ada anak saya 3 perempuan. Kan gak mungkin saya langsung jadi gurunya. Pasti ada orang lain yang jadi gurunya. Orang lain yang jadi gurunya itu punya tugas mengajarkan Quran. Kami-kami yang hari ini Allah kasih kesempatan punya ilmu sedikit tentang Quran, tugas kami mengajarkan Quran. Tapi ibu juga harus mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya lagi kepada orang lain. Jadi kalau mau jadi orang terbaik, baca Quran, amalkan Quran, ajarkan Quran. Insya Allah lahirlah masyarakat Madani di era digital. Ini era digital nih, Bu, ini era paling luar biasa. Nasihat saya terakhir, Bu, karena ini era digital. Ibu kalau mengadu jangan di Facebook. Di Facebook itu bukan Tuhan. Ibu kalau menceritakan aib saudara jangan di Facebook, nanti banyak yang tersinggung. Misalkan ini, kita baru jumpa sekarang ini. Udah selesai acara ini, ibu bikin status di Facebook. Kebetulan kita berkawan. Ibu bikin status ya, tak apa-apa dia cakap kawan tuh. Kira-kira tersinggung nggak saya? Kan udah pasti, Mak. Berarti aku boleh nih, karena baru keluar. Walaupun sebetulnya bukan aku yang di sebelah ibunya yang merepet aja. Entah yang mana mau didengar, entah ceramah aku, entah ceramah dia. Jangan bikin status macam-macam. Pak Kua juga misalkan, tiba-tiba digeser dari Kua, tiba-tiba langsung jadi Kabid misalkan. Kan misalkan. Nah, jangan bikin status di Facebook.
Padahal belum selesai tugas awak jadi kuat, udah digeser kawan tua jadi kabit. Alhamdulillah, katanya pula. Dan curiga yang lain, oh berarti ada mainan makakan, kan gitu. Hati-hati. Kalau dulu lisan saja yang diingatkan untuk dijaga, sekarang jari pun diingatkan untuk dijaga. Jari. Ini pantang mengupload, sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit upload. Yang dimasak sambal dulu ditubuh ya. Cuma karena rekamannya paten, pakai 3 kamera kiri kanan muka belakang, seolah-olah udah macam koki besar udah. Itu apa nih? FYP Ustaz, naikkan rating supaya banyak follower. Habis itu ibu-ibu jangan cantik-cantik kali di Facebook. Jangan nasi foto sendiri masukkan Facebook, foto sendiri masukkan Facebook, fitnah. Karena yang menengoknya jutaan orang, dikira orang anak gadis, padahal nenek-nenek. Orang pakai apa namanya itu? Filter apa? Filter kan? Pakai filter. Aku pun baru tahu pakai filter itu baru tak berapa hari yang lalu. Dibilang biniku gini, bang pakai filter bang biar cantik katanya. Filter itu apa? Aku bilang, ini abang tengoklah bang, ada foto tak cegrek. Aku bilang jangan konekkan ke Facebook ini, begaduh kita nanti gara-gara ini. Karena aku tengok ya, kok makin cantik kawan nih kan gitu kan. Aslinya kan awak tahu kan macam mana. Ini kalau makin cantik, jangan diupload foto sendiri bu, fitnah. Nanti jadi bahan gunjingan orang, ditengok-tengok orang ibu. Bertambah-tambah dosa kami laki ibu ini. Gara-gara ibu memposting foto ibu lagi sendiri cantik pula, udah terganggu orang, tertarik orang, dimulainya komunikasi. Yang dosa kami ini. Ibu pikirkan juga kami, jangan enak-enak kalian aja. Kalian pikir gara-gara kalian nanti gak ajak kami di neraka sana, di akhirat sana. Bu, kami ini tanggung jawab kami banyak. Nanggung jawab kalian, nanggung jawab anak gadis kami, nanggung jawab adik perempuan kami, kakak perempuan kami, nanggung jawab mama kami. Enak aja kalian posting-posting cantik-cantik. Lebih kita bala sama kami itu. Bala itu bu. Besok ditanya di sana, kami ini berat bu, jangan ditambah-tambah beban kami. Laki-laki ini berapa? Kita nih sebagai suami, tanggung jawab kita istri, anak perempuan kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, tanggung jawab kita itu. Besok kita akan ditanyai soal kemampuan kita. Apa tugas kau sebagai laki-laki? Ada perempuan-perempuan yang harus kau tanggung jawab. Karena yang sering menjaga kita bu, supaya kita bisa sama-sama bisa menjadi generasi Qurani, bisa menjadi masyarakat madani. Masyarakat madani ini masyarakat beradab pak. Masyarakat beradab. Masyarakat beradab itu tahu mengukur mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang subhat. Tahu dia mengukurnya. Oke bu, cukup. Udahlah, aku udah buku ibu ya, dia 12 ini. Makasih banyak Ustaz Selamat. Sukses pesantren ini insya Allah. Santrinya makin banyak, fasilitas yang akan dibangun insya Allah Allah berkahi, datang rezeki min haitsu la yahtasib insya Allah. Dan kita semua senantiasa dalam berkah dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala.